Baik, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas pengantar manajemen pada pagi hari ini. Minggu lalu kita sudah membahas mengenai penataan staf ya. Nah, stafnya udah dapet nih. Kemudian apa yang akan dilakukan adalah mengarahkan. Ya, mengarahkan staf-staf yang kemarin sudah disusun ya atau yang ditentukan agar bisa berjalan ya atau bekerja sesuai dengan rencana-rencana ya kegiatan atau aktivitas yang sudah ditetapkan oleh organisasi untuk mencapai tujuan. Baik, nah ini tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ya, diharapkan nanti Anda semua setelah mengikuti kelas pada pagi hari ini memahami dan mampu menjelaskan mengenai yang pertama definisi pengarahan, selanjutnya fungsi pengarahan, kemudian bentuk pengarahan dan karakteristik pengarahan. Nah, ini adalah topik ya yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Baik, nah ini ya, ketika mengimplementasikan strategi ya ada aktivitas krusial atau aktivitas penting di dalam proses manajemen ya. Kemarin kita sudah bahas mengenai pengorganisasian, penyusunan staf. Nah, ini akan kita bahas pengarahan dan pengawasan. Ya, yang akan kita bahas sekarang. Nah, ini ada definisi terkait dengan pengarahan. Di sini dikatakan bahwa pengarahan ini merupakan kegiatan memberikan instruksi, perintah, petunjuk kepada orang lain untuk menjalankan apa yang direncanakan dalam mencapai tujuan. Nah, kemudian siapa yang memberikan pengarahan? Ya, kalau diilustrasikan akan seperti ini ya, dicontohkan. Nah, ini misalnya nih, top manager ini akan memberikan pengarahan kepada middle manager. Middle manager akan memberikan pengarahan kepada first line manager. Nah, sampai dengan nanti, ada tulisannya nggak ya ini? Sampai dengan nanti pemegang wewenang dan tanggung jawab terakhir yang mengarahkan langsung ke staf atau karyawan yang melakukan pekerjaan-pekerjaan teknis di dalam perusahaan. Ya, jadi yang memberikan pengarahan adalah pemilik wewenang atau tanggung jawab yang berada di atas staf tersebut ya atau yang berada di atas bagian tersebut. Sampai dengan terakhir nih, ya misalnya ini kursornya nggak ada ya. Oh, nah ini. Nah, misalnya ini kepala produksi atau mandornya. Nah, ini adalah staf-staf yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan teknis di bagian produksi. Gitu ya. Atau misalnya di sini bagian terakhir memiliki wewenang dan tanggung jawab misalnya kepala accountingnya. Nah, di sini staf accountingnya. Gitu ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, apa sih fungsi pengarahan? Nah, ini ada beberapa fungsi pengarahan. Yang pertama adalah memprakarsai aksi. Yang kedua, sebagai alat motivasi. Nah, ini untuk motivasi nanti akan kita bahas setelah meet ya. Sebelum kita masuk ke pengendalian, nah ini kita akan masuk dulu ke motivasi. Kemudian mengintegrasikan upaya, menyediakan stabilitasi, penggunaan sumber daya dengan efisien, dan yang terakhir fungsi dari pengarahan adalah coping perubahan. Nah, ini akan kita bahas satu-satu terkait dengan fungsi pengarahan. Yang pertama, memprakarsai aksi. Fungsi pengarahan ini membuat karyawan bisa memahami dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh atasan. Nah, terkadang ya ketika mau melakukan sesuatu ya karyawan ini memiliki beberapa pertanyaan ya pertanyaan-pertanyaan dasar. Nah, ini apa sih yang harus dilakukan? Ya, kemudian kapan harus dilakukan dan bagaimana cara melakukannya. Nah, jadi sebelum si karyawan ini mau bergerak ya atau melakukan kegiatan, ini ada pertanyaan-pertanyaan mendasar nih dari si karyawan ya. Saya harus ngapain sih? Nah, kemudian kapan ya saya harus mulai bekerja? Nah, kemudian bagaimana cara saya mengerjakan tugas-tugas saya? Nah, ini adalah pertanyaan dasar. Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut ya bisa dijawab
melalui fungsi pengarahan atau melalui adanya pengarahan. Nah, bawahan tidak akan memulai pekerjaan jika tidak ada yang menyuruh, tidak ada yang menuntun, dan ada perasaan takut ya dari bawahan tersebut ya untuk melakukan aktivitas atau kegiatan ya, karena belum tahu nih, belum ada gambaran harus bagaimana. Kemudian takut tidak sesuai. Ya, nah dengan adanya pengarahan ya, jadi si bawahan ini tahu nih, atau si karyawan ini atau si staff ini tahu, oh saya harus melakukan ini nih, startnya misalnya hari ini ya, atau startnya besok. Nah cara saya untuk mengerjakan tugas-tugas saya adalah seperti ini. Nah itu bisa dijawab ya, pertanyaan-pertanyaan dasar dari karyawan atau staff ini bisa dijawab dengan adanya pengarahan ya, sehingga di sini pengarahan itu berfungsi sebagai memprakarsai aksi, mengawali atau agar si karyawan ini bisa bertindak ya, atau bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaannya. Selanjutnya yang kedua untuk pengarahan ini adalah sebagai alat motivasi. Fungsi pengarahan bukan hanya tentang menyuruh atau menuntut, tapi juga memotivasi pihak yang disuruh atau si karyawan. Setiap bawahan pasti memiliki masalah, hambatan, dan motivasi tersendiri. Manajemen harus bisa memberikan penjelasan dan motivasi yang lebih untuk para bawahannya agar menjalankan tugasnya secara maksimal dan mendetail. Pemimpin harus dekat dengan bawahan, membuat karyawan punya motivasi berlebih untuk menjalankan perintah yang sudah direncanakan. Nah, jadi fungsi kedua dari pengarahan adalah memberikan motivasi. Ya, nah ini akan kita bahas di pertemuan setelah meet ya, terkait dengan bagaimana melakukan motivasi. Ya, jadi fungsi yang kedua dari pengarahan adalah memberi motivasi kepada si karyawan. Ya, agar apa? Agar karyawan ini ya termotivasi untuk bekerja ya secara maksimal sesuai dengan apa yang sudah direncanakan oleh perusahaan. Ya. Karena setiap staff ya, atau setiap karyawan atau setiap individu yang ada di dalam organisasi atau perusahaan, nah ini memiliki, tadi dikatakan ya, memiliki masalah masing-masing, memiliki hambatan dan motivasi sendiri-sendiri. Ya, setiap orang kan pasti bekerja motivasinya berbeda-beda. Nah, ini bagaimana caranya ya manajer memberikan arahan ya dalam bentuk motivasi agar si karyawan ini bisa bekerja sesuai dengan apa yang sudah diplanningkan. Ya, apa yang sudah direncanakan oleh organisasi atau perusahaan untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, fungsi yang ketiga, mengintegrasikan upaya. Manfaat pengarahan adalah membuat antar bagian berjalan beriringan, saling bekerja sama, dan tidak saling konflik kesesama, atau saling terintegrasi. Integrasi sangat perlu agar langkah perusahaan sesuai dengan rencana yang diinginkan dan segala yang diusahakan menjadi efektif. Nah, agar berhasil, atasan harus melakukan persuasif leadership, pendekatan yang persuasif kepada semua orang yang menjalankan tugas, dan komunikasi yang efektif antar bagian di perusahaan. Ya, jadi untuk fungsi yang ketiga adalah mengintegrasikan upaya atau mengaitkan antar bagian yang ada di perusahaan. Nah, di setiap perusahaan atau organisasi itu kan pasti banyak bagian ya, atau terdiri dari beberapa bagian atau departemen. Nah, masing-masing bagian atau departemen ini ya pasti punya istilahnya punya tujuan masing-masing ya per departemen itu. Ya tentunya arahnya nanti pada tujuan organisasi. Nah, pengarahan di sini berfungsi ya agar antar departemen ini saling terkait ya, tidak saya punya tujuan kayak gini nih, saya nggak mau peduli dengan bagian lain atau dengan departemen lain. Nggak bisa ya, karena organisasi meskipun terdiri dari beberapa bagian, nah itu arahnya nanti akan mengkerucut yaitu ke tujuan organisasi atau tujuan perusahaan. Nah, biar bisa tercapai, maka perlu integrasi atau perlu keterkaitan antar bagian. Nah, keterkaitan ini atau integrasi ini bisa diwujudkan dengan adanya pengarahan.
Nah, agar berhasil ya atasan ini bisa melakukan persuasive leadership. Jadi kalau persuasive leadership ini gaya kepemimpinan ya dengan cara bujukan ya, rayuan, bagaimana si karyawan ini bisa terbuka hati dan pikirannya ya agar bisa melakukan pekerjaan secara maksimal ya, pekerjaan secara baik, rencana-rencana yang sudah ditetapkan ini bisa dijalankan. Selama melakukan pengarahan, yang harus dilakukan oleh atasan adalah memberikan petunjuk, instruksi, dan inspirasi kepada bawahan atau departemen yang ada di bawah pimpinannya. Ini ya, jadi ini menjadi fungsi yang ketiga, yaitu mengintegrasikan upaya. Kemudian fungsi yang keempat, menyediakan stabilitasi. Perusahaan menyukai kondisi yang stabil, tidak sering terjadi perubahan, dan tidak sering terjadi gejolak yang bisa merugikan dan memerlukan banyak penyesuaian. Ya, ini harapan ya, harapan dari semua organisasi atau perusahaan pasti seperti ini ya semuanya. Jadi pingin kondisi yang ada di dalam organisasi atau perusahaannya itu stabil, ya nggak ada konflik, nggak ada gejolak, nggak ada masalah, ya. Karena ketika muncul masalah ya atau konflik, nah ini tentunya akan merugikan perusahaan, ya. Nah, selanjutnya juga diperlukan penyesuaian lagi nih agar bisa kondisi yang ada di dalam perusahaan atau organisasi ini kembali stabil. Stabilitas perusahaan harus diciptakan agar mencapai kondisi stabil dan semua bagian bisa berfungsi dengan sebagaimana mestinya. Fungsi pengarahan bisa dimaksimalkan untuk hal tersebut. Nah, yang harus dimiliki oleh seorang manajer ya untuk mencapai stabilitas perusahaan adalah melakukan komunikasi yang efektif, persuasif, supervisi yang tegas, dan motivasi. Ini beberapa hal ya atau beberapa tindakan yang bisa dilakukan oleh manajer untuk mencapai stabilitas perusahaan. Selanjutnya, nah, fungsi yang selanjutnya adalah penggunaan sumber daya dengan efisien. Pengarahan akan mengarah kepada efisiensi perusahaan, baik itu SDM, uang, alat, mesin, selalu diarahkan agar efisien. Dengan pengarahan, orang akan jelas apa yang akan melakukan apa, di mana, kapan menggunakan apa, dan berapa anggarannya. Pengarahan akan mengantisipasi hal-hal yang tidak jelas atau tidak efisien. Nah, hasil akhirnya adalah sumber daya yang dimiliki bisa bekerja secara maksimal, memberikan keuntungan, meminimalkan biaya, serta menambah profit. Nah, ini ya dengan adanya pengarahan ya sumber daya yang ada di dalam perusahaan atau organisasi itu bisa dimanfaatkan seefisien mungkin. Ya karena semuanya kan sudah direncanakan. Ya, semuanya sudah direncanakan, sumber daya misalnya sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk setiap bagian sudah ditentukan. Kemudian alat yang dibutuhkan sudah ditentukan, anggarannya juga sudah ditentukan. Nah, fungsi pengarahan di sini adalah agar operasional ya atau kerja yang ada di dalam perusahaan itu bisa sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Ya. Misalnya nih anggarannya sekian ya sudah berarti gimana caranya ya perusahaan bisa berjalan atau perbagian bisa berjalan dengan anggaran yang sudah ditentukan tersebut. Ya, kemudian sumber dayanya juga, alat dan mesinnya juga, ya. Nah, kalau tidak ada pengarahan, ya, ini si karyawan atau staf ini bisa melakukan tindakan tidak sesuai tracknya. Ya, misalnya nggak ada pengarahan nih, udah wis karep-karepmu meh kerja kayak piye, yang penting ini targetnya misalnya harus bisa produksi 100.000 unit. Tapi terserah kamu mau kerjanya kayak gimana, gitu kan, misalnya seperti itu. Nah, si karyawan ini pasti akan melakukan misalnya melakukan tindakan-tindakan ya aku mau nyoba kayak gini aku mau nyoba kayak gini nah itu ya jadi tidak terplanning ya aktivitas yang akan saya lakukan aku maunya kayak gini nah
Jadi nggak terplanning atau nggak terencana. Nah, yang terjadi nantinya adalah pemanfaatan sumber dayanya menjadi tidak sesuai. Ya, banyak sumber daya yang terbuang karena misalnya terjadi kesalahan, ya, atau produk gagal, ya, inefisiensi dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya pengarahan, tadi hasil akhirnya nih ya, sumber daya yang dimiliki perusahaan bisa digunakan seefisien mungkin atau bisa bekerja secara maksimal. Kemudian, jika sumber daya bisa digunakan semaksimal mungkin akan memberikan keuntungan. Karena apa? Karena biayanya akan menjadi lebih rendah, ya, atau bisa meminimalkan biaya. Ya, sehingga profit atau margin yang diperoleh perusahaan akan semakin tinggi. Nah, kalau nggak ada arahan, tadi ya karyawan disuruh kerja terserah gitu kan. Nah, biayanya akan menjadi membengkak. Karena apa? Karena pekerjaannya menjadi tidak sesuai, harus diulang lagi atau harus diperbaiki lagi. Gitu kan. Nah, sehingga perusahaan akan menjadi rugi, gitu ya. Selanjutnya, coping perubahan. Nah, coping ini penyesuaian ya. Coping adalah proses penyesuaian diri terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Dalam hukum ekonomi, kondisi akan selalu mengalami perubahan. Perubahan harus direspon oleh perusahaan agar tetap bisa bertahan, eksis di pasar, tidak kehilangan pelanggan, tidak kehilangan karyawan, tidak kehilangan momen, dan tidak kehilangan keuntungan. Perubahan internal perusahaan juga sangat bisa terjadi. Perubahan bisa membuat atasan atau bawahan menjadi kaku, tidak siap atau ketinggalan. Pengarahan bisa diandalkan untuk bisa menghadapi perubahan tersebut. Pengarahan digunakan untuk beradaptasi dengan kondisi baru, baik internal maupun eksternal. Fungsi pengarahan bisa dimanfaatkan manajemen untuk berkomunikasi bahwa ada sifat dan isi yang berubah, memberitahu kepada bawahan secara jelas dan mudah dimengerti. Ya, jadi ini fungsi yang terakhir adalah coping perubahan. Ya, ini proses penyesuaian diri. Ya, kita kan tahu ya kondisi lingkungan bisnis itu sangat dinamis atau cepat sekali berubah. Nah, di sini perusahaan atau organisasi kalau mau bertahan berarti dia kan harus menyesuaikan diri. Nah, ketika menyesuaikan diri, berarti kan ada hal-hal yang terdapat di dalam perusahaan atau organisasi itu juga harus dirubah atau disesuaikan. Nah, untuk menyampaikan perubahan atau penyesuaian ini ya kepada bawahan, kepada staf, kepada karyawan, nah ini dilakukan dengan pengarahan atau dengan actuating atau dengan leading. Ya, makanya disebutkan bahwa fungsi pengarahan bisa dimanfaatkan oleh manajemen untuk berkomunikasi bahwa ada perubahan nih di dalam organisasi atau perusahaan. Ada kebijakan yang berubah, ada peraturan yang berubah. Nah, nanti kita harus kerjanya kayak gini nih sekarang. Ya, misalnya metode kerja kita sekarang seperti ini, ya target kita sekarang seperti ini. Nah, itu bisa dilakukan dengan adanya pengarahan atau actuating. Selanjutnya, kita masuk pada tantangan fungsi pengarahan. Oh iya, jika ada yang ingin ditanyakan ya atau dirasa kurang jelas kita atau mau memberi tambahan ya atau masukan terkait dengan materi yang kita bahas pada pagi hari ini, silakan Anda ketikkan pada kolom live chat. Ya. Baik, saya lanjutkan lagi di tantangan fungsi pengarahan. Nah, apa saja tantangan di fungsi pengarahan? Yang pertama adalah tingkah laku manusia. Yang kedua, hubungan manusia. Yang ketiga, kepemimpinan. Dan yang keempat, komunikasi. Baik, kita bahas dulu tantangan yang pertama, tingkah laku manusia. Tugas pengarahan adalah menyatukan yang berbeda dari setiap anggota individu agar selaras dalam mencapai tujuan organisasi. Nah, pengarahan tidak akan sukses jika tidak memahami bagaimana tingkah laku anggota individu di dalam organisasi. Pendekatan terhadap setiap individu atau kelompok kerja berbeda-beda. Pendekatan dan cara mengarahkannya pun berbeda. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh seorang manajer ya untuk menghadapi tantangan terkait dengan tingkah laku manusia? Nah,
Manajer bisa mempelajari ilmu-ilmu yang berhubungan dengan manusia seperti psikologi, sosiologi, psikologi sosial, atau ilmu lainnya yang berhubungan dengan tingkah laku manusia. Ada juga sosiologi perusahaan, ya. Jadi tantangan yang pertama adalah menyatukan, ya, menyatukan karakter individu yang berbeda-beda. Ya, jadi kalau di dalam perusahaan atau organisasi itu kan banyak individu atau banyak staf, banyak karyawan. Nah, di situ kan mereka punya karakter yang berbeda, kemudian punya pemikiran yang berbeda, ya, sifat yang berbeda. Nah, ini menjadi tantangan ya bagi seorang manajer bagaimana menyatukan yang berbeda ini, ya, agar bisa selaras, ya, atau agar bisa berjalan beriringan untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, tentunya gimana caranya? Caranya adalah dengan memberikan treatment yang berbeda-beda untuk setiap individu atau setiap karyawan atau setiap kelompok yang ada di dalam organisasi. Ya, jadi ketika menyelesaikan masalah atau konflik itu nggak mungkin atau tidak bisa menggunakan cara yang sama untuk setiap individu. Ya, pasti caranya disesuaikan, ya, sesuai dengan individu atau kelompok masing-masing atau setiap kelompok atau setiap individu. Nah, ini bisa diantisipasi nih dengan cara mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan manusia, ya. Selanjutnya, hubungan manusia. Nah, fungsi pengarahan adalah untuk menyelaraskan hubungan manusia dalam organisasi, mempersempit ruang konflik, serta menjembatani antar individu dan antar kelompok. Hubungan manusia di sini adalah hubungan antar individu dengan individu atau individu dengan kelompok dalam suatu organisasi. Ini bisa juga kelompok dengan kelompok. Karena setiap individu tidak sama baik kepentingan maupun tingkah lakunya, maka potensi konflik akan selalu ada. Nah, ini ya, tantangan yang selanjutnya adalah terkait dengan hubungan antar manusia atau antar individu, ya, atau antar kelompok, ya, atau antar individu dengan kelompok di dalam organisasi. Selanjutnya, kepemimpinan. Sukses tidaknya pengarahan tergantung pada pemimpinnya. Pemimpinnya adalah orang, sedangkan kepemimpinan adalah gaya. Seorang pemimpin harus tahu kapan tegas, kapan santun, kapan harus memberikan instruksi, dan kapan harus memberikan motivasi. Ya, jadi tantangan yang selanjutnya adalah kepemimpinan. Ini gaya memimpin. Ya, jadi gimana caranya seorang manajer atau pimpinan itu mengkondisikan dirinya sendiri, ya, bagaimana harus memimpin, ya, staf atau individu yang ada di bawahnya. Ya, jadi seorang pemimpin harus tahu nih kapan dia harus harus tegas, ya, kapan harus santun, kapan harus menyuruh, ya, atau memberikan instruksi, kapan harus memotivasi karyawannya. Nah, nanti ini akan kita bahas lebih jauh, ya, di materi gaya kepemimpinan, ya, setelah MIT, ya, setelah UTS. Nah, ini akan kita bahas lebih jauh. Jadi ada beberapa gaya kepemimpinan, misalnya kayak otokratis, ya, kemudian demokratis, partisipatif. Nah, gaya-gaya tersebut itu seorang pemimpin, ya, atau seorang manajer itu nggak mungkin pakai satu gaya untuk menyelesaikan masalah, ya, atau untuk memimpin staf atau individu yang ada di bawahnya. Ya, jadi gaya-gaya ini, ya, gaya-gaya kepemimpinan ini itu bisa dipakai pada kondisi-kondisi tertentu atau bisa lebih efektif, ya, jika digunakan pada kondisi-kondisi tertentu. Nah, ini nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Selanjutnya, komunikasi. Komunikasi merupakan seni dalam fungsi pengarahan. Bagaimana cara menyampaikan pesan, cara menyuruh orang, cara memotivasi orang, dan cara meredakan konflik. Menurut Malayu, komunikasi adalah alat untuk menyampaikan perintah, laporan, berita, ide, gagasan, pesan, atau informasi dari komunikator. Ya, komunikator adalah orang yang menyampaikan pesan kepada pihak penerima, agar di antara mereka saling berinteraksi. Ada 4 fungsi komunikasi. Yang pertama adalah instruktif.
yaitu memberi perintah kepada bawahan. Fungsi komunikasi yang kedua adalah evaluatif, yaitu memberi laporan bawahan kepada atasan. Kemudian informatif, menyampaikan pesan sebagai info tambahan. Dan yang terakhir adalah influencing, yaitu memberi nasihat atau saran. Nah, ini komunikasi-komunikasi juga menjadi hal penting ya dalam proses pengarahan. Ya, pengarahan itu bisa berjalan dengan baik jika manajer ya atau pimpinan yang mengarahkan itu bisa berkomunikasi secara efektif kepada karyawannya. Ya, efektif di sini yang dimaksud adalah bisa diterima nih atau bisa tersampaikan apa yang diucapkan oleh si komunikator ya atau si pemberi pesan kepada si penerima pesan. Selanjutnya kita masuk pada karakteristik fungsi pengarahan. Nah, ini subtopik yang terakhir ya sepertinya. Karakteristik fungsi pengarahan. Nah, untuk karakteristik fungsi pengarahan di sini ada 6 karakter ya. Karakter pengarahan di sini ada 6. Yang pertama adalah persuasive function, kemudian continuous activity, kemudian human factor, creative activity, executive function, yang terakhir adalah delegated function. Nah, ini akan kita bahas satu-satu untuk setiap karakter dari pengarahan. Baik, yang pertama pervasive function. Pervasive function adalah bentuk pengarahan yang diterima di berbagai tingkatan organisasi perusahaan. Setiap manajer atau atasan memberikan petunjuk kepada masing-masing bawahannya. Ya, jadi pervasive function ini adalah karakteristik pengarahan yang pertama, ya, di mana di sini menunjukkan bahwa pengarahan akan diberikan oleh setiap manajer kepada bawahannya ya atau kepada staf yang ada di bawah kepemimpinannya. Kemudian karakteristik yang kedua, continuous activity. Fungsi pengarahan dilakukan terus-menerus sepanjang organisasi berdiri dan beroperasi. Dilakukan dengan konsisten, berkualitas, dan berkembang. Nah, ini ya, jadi karakteristik yang kedua untuk pengarahan. Pengarahan itu akan dilakukan terus ya selama perusahaan beroperasi atau berdiri. Ya, jadi pengarahan itu nggak cuma sekali terus selesai, karyawan saya bisa jalan, enggak. Ya, jadi pengarahan akan dilakukan terus-menerus. Mengingat tadi ya sudah kita bahas bahwa kondisi lingkungan pun akan selalu berubah. Nah, otomatis perusahaan itu juga harus menyesuaikan. Nah, agar penyesuaian perusahaan ini bisa diterima oleh si karyawan, maka apa yang dilakukan? Terus memberikan pengarahan kepada karyawan ya mengenai kondisi perusahaan saat ini. Apa yang harus dilakukan oleh karyawan saat ini. Nah, ini menjadi karakteristik yang kedua ya. Jadi pengarahan harus dilakukan terus-menerus. Kemudian karakteristik yang ketiga, human factor. Human factor adalah perilaku manusia. Perilaku manusia sulit diprediksi, kompleks, berbeda satu dengan lainnya. Sedangkan arahan yang diberikan sama. Fungsi pengarahan sangat dekat dengan human factor dan menjadi perhatian dalam pemberian arahan. Ya, jadi karakteristik yang kedua terkait dengan pengarahan adalah pengarahan itu berkaitan dengan perilaku manusia. Selanjutnya, yang keempat, creative activity. Fungsi pengarahan adalah mengubah rencana menjadi tindakan. Jika tanpa diarahkan, ya, seorang bawahan menjadi tidak aktif. Tenaga, pikiran, dan ide-idenya tidak berkontribusi secara maksimal. Nah, ini karakteristik pengarahan yang keempat adalah creative activity, yaitu merubah rencana menjadi suatu tindakan. Ya, tadi kan sudah disampaikan juga di dalam fungsi ya, fungsi pengarahan. Ini memprakarsai aksi. Kalau nggak ada pengarahan nih karyawan nggak bakal ngapa-ngapain, gitu kan? Kalau nggak ada pengarahan karyawan diem aja bingung apa yang harus dilakukan, kapan dia harus mulai mengerjakan, bagaimana dia harus mulai mengerjakan. Nah, selanjutnya kita masuk pada karakteristik yang kelima yaitu executive function. Di sini bawahan menerima dan menjalankan instruksi hanya dari atasannya saja. Fungsi pengarahan dijalankan oleh semua eksekutif atau semua level manajer di semua jenjang atau tingkatan manajemen. Ya, tadi di awal kan sudah saya ilustrasikan ya bahwa pengarahan akan dilakukan oleh siapa?
oleh manajer ya kepada bawahannya atau kepada tingkat yang ada di bawahnya sampai dengan pemilik wewenang terakhir ya yang memberikan pengarahan terhadap karyawan lapangan atau karyawan yang melakukan pekerjaan-pekerjaan teknis. Nah, ini menjadi karakteristik yang kelima bahwa pengarahan akan dilakukan oleh semua eksekutif ya atau semua level manajer. Selanjutnya, karakteristik yang terakhir, delegated function. Atasan pasti memiliki keterbatasan dalam bekerja memimpin bawahannya. Mendelegasikan wewenangnya kepada orang lain, membuat pengarahan menjadi lebih mudah dan mampu membantu untuk mengurus pekerjaan yang kompleks. Karakteristik pengarahan yang terakhir ada delegated function, yaitu mendelegasikan wewenangnya kepada pihak yang ada di bawahnya. Ya, kalau misalnya mengarahkan kan berarti sebenarnya itu pekerjaan kalau di secara garis besar pekerjaan saya nih. Nah, kemudian saya breakdown ya ke bawahan-bawahan saya. Nanti bawahan saya menyuruh staf yang ada di bawahnya lagi. Ya, staf yang ada di bawahnya lagi menyuruh lagi di bawahnya sampai dengan pekerja teknis atau pekerja lapangan. Ya, jadi karakteristik yang keenam terkait dengan pengarahan adalah delegated function. Pertemuan kita selanjutnya itu kita akan melaksanakan UTS. Nah, untuk UTS itu nanti materi dari pertemuan 1 ya sampai dengan pertemuan ke-7 atau pertemuan pada pagi hari ini. Nah, untuk UTS-nya itu soalnya multiple choice ya. Pilihan ganda ya. Baik, kuliah saya akhiri. Terima kasih banyak partisipasinya. Sehat dan sukses selalu untuk Anda semua. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.